alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, absen dulu ya. Ya, Dinda, hadir Bu. Jihan, Hadir Bu. Tasya. Hadir Bu. Ya, kali. Jadi sifat-sifat cahaya itu, cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu mampu menembus benda bening, dapat dipantulkan, merambat lurus, dan dapat dibiaskan. Lalu sifat-sifat cahaya itu contohnya, yang pertama itu cahaya merambat secara lurus, yang kedua mampu merambat benda bening, ketiga mengalami pemantulan atau refleksi, keempat mengalami pembiasan atau refraksi, kelima mengalami penguraian atau dispersi, keenam mengalami pelenturan difraksi, ketujuh memiliki energi, dan yang terakhir mampu merambat tanpa medium. Lalu sifat cahaya apakah yang dibutuhkan melalui percobaan tersebut? Jadi sifat cahaya dapat menembus benda bening misalnya. Lalu pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah merambat cahaya ke sisi medium, asalnya setelah menumbuknya antara muka dua medium. Lalu kesimpulan dari sifat-sifat cahaya tersebut yaitu dapat merambat lurus cahaya dan dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Sifat-sifat cahaya dapat merambat lurus dan dapat dibuktikan dengan menyalakan senter, lalu mengarahkan ke satu arah, cahaya senter akan lurus ke arah yang dituju. Baik, lanjut ke materi kedua, yaitu PKN. Oke. Di sini mengenai mengenal pemerintah desa dan kecamatan sendiri. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah kabupaten. Desa gabungan dari beberapa dusun atau kependudukan dan rukun warga atau RW. Lalu dusun atau kependudukan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa. Desa atau kelurahan merupakan lembaga pemerintahan terdakwa di bawah kecamatan. Sebuah kecamatan biasanya terdiri atas beberapa wilayah pemerintah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau perangkat desa. Kepala desa atau kades adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa. Lalu kepala desa memilih secara langsung rakyat melalui sebuah pemilihan kepala desa atau pilkades. Terus masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kemudian dalam menyelenggarakan pemerintah desa dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kemudian pemerintah di bawah kabupaten atau kota adalah kecamatan. Setiap kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Unit Pelayanan Teknis Daerah atau UPTD berfungsi memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di setiap kecamatan. Lalu ada 3 unsur pimpinan di wilayah kecamatan, yaitu yang pertama camat, kedua kepala kepolisian atau sektor, bisa dibilang Kapolsek. Yang ketiga itu komandan rayon militer atau Danramil. Lanjut mengenal pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi sendiri. Otonomi atau swatantra ialah kewenangan daerah untuk mengatur pemerintahan daerah sendiri. Pemerintah daerah meliputi yang pertama provinsi yang dikepalai oleh gubernur, kedua kota yang dikepalai oleh wali kota, yang ketiga kabupaten yang dikepalai oleh bupati. Lembaga pemerintahan kabupaten atau kota meliputi yang pertama itu DPRD, kedua kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang ketiga komando distrik militer atau kodim, yang keempat kepolisian restor atau polres, yang kelima pengadilan negeri, yang keenam kejaksaan negeri, yang ketujuh perangkat teknis daerah.
Lalu anggota DPRD adalah wakil-wakil rakyat di daerah yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. DPRD mempunyai hak atau kewajiban yang diatur dalam undang-undang dan tata tertib DPRD. Pemerintah daerah provinsi berada langsung di bawah pemerintahan pusat. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang dibantu wakil gubernur. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui materi dalam negeri. Materi ketiga kali ini dia bahasa Indonesia. Jadi ide pokok paragraf adalah pikiran utama dalam suatu paragraf. Ide pokok paragraf bisa juga berarti inti bahasa dari suatu paragraf. Meringkas berarti menulis kembali bacaan asli secara singkat. Meringkas tetap harus memperhatikan urutan isi atau sudut pandang penulisnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas bacaan adalah: yang pertama, bacalah bacaan asli secara seksama. Lalu yang kedua, pahamilah bacaan tersebut. Yang ketiga, carilah pokok pikiran yang ada pada tiap paragraf. Lalu yang terakhir, segeralah untuk meringkas. Kemudian manfaat bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama itu bisa bertukar informasi dengan orang lain, menambah informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Ketiga, bisa menyalurkan gagasan atau pendapat tentang suatu hal kepada orang lain. Yang keempat, teman kita menjadi bertambah. Lalu yang terakhir, kita akan semakin akrab dengan teman. Lalu tanda-tanda petik digunakan atau dipakai dalam hal berikut. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah maupun bahan tertulis lainnya. Lalu tanda petik digunakan untuk menjepit judul, syar'i, karangan atau bab dalam buku yang dipakai dalam kalimat. Lalu tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mampu arti khusus. Lanjut, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat pribadi adalah mencantumkan nama dan alamat pengirim. Lalu kedua, mencantumkan nama dalam alamat tujuan. Yang ketiga, isi surat tidak sulit untuk dipahami. Lalu keempat, isi surat bisa berisi tentang pengalaman atau cita-cita. Yang terakhir, surat ditulis dengan menggunakan ejaan yang benar. Lalu hal-hal yang harus diungkapkan dalam menjelaskan kembali simbol daerah atau lembaga korps adalah: yang pertama, terdiri atas gambar apa saja simbol atau lambang tersebut. Yang keempat, apa arti atau makna gambar tersebut. Dan yang terakhir, apa makna secara keseluruhan simbol atau lembaga tersebut. Lalu gambar dalam simbol wilayah atau lambang korps yang harus dimiliki kesesuaian dengan makna yang diharapkan. Lalu ketika kita membaca komus atau ensiklopedia, teknik membaca yang dapat kita gunakan adalah teknik membaca memindai. Lalu kata atau istilah dalam kamus atau ensiklopedia disusun berdasarkan urutan abjad. Lalu dalam melakukan kegiatan menjelaskan kembali petunjuk menggunakan suatu alat secara lisan, hal yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah pemahaman terhadap petunjuk menggunakan tersebut.